Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan fikih salat kita tentang dampak khusyuk dalam kehidupan kita. Dan memang ketika disebut dampaknya khusyuk ya tentu itu menjadi sebuah uh, sebab ya, sebab dari sebab kekhusyukan maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, jadi wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya minta tolong kepada Allah itu dengan bersabar dan salat itu berat. Illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang yang sudah terbiasa khusyuk dalam salatnya itu mudah sekali untuk bersabar dalam menghadapi berbagai masalah kehidupannya, mudah untuk bersabar, mudah juga men-setting dirinya ketika menghadapi permasalahan langsung ya settingnya tuh setting sabar dan khusyuk gitu ya. Kenapa? Karena memang Allah hanya memberikan pertolongan bagi orang yang sanggup bersabar dan sanggup berupaya agar khusyuk di dalam salatnya. Dan kalau kita mengatakan agar khusyuk dalam salat karena Rasul mengatakan al-khusyuk bitakhasyuk. Khusyuk itu diupayakan berkhusyuk, khusyuk. Artinya memang nggak ada orang yang langsung instan dari awal takbiratul ihram sampai akhir salam khusyuk, nggak ada. Tidak ada setiap manusia yang seperti itu. Bahkan untuk kaliber para sahabat ridwanullah alaihim juga nggak ada yang begitu. Khusyuk itu biasanya dalam satu salat ya dari takbiratul ihram sampai salam itu khusyuknya mungkin hanya 1/10. Rasul sampai memberikan contoh gambaran ada yang 1/10, ada yang 1/9 gitu ya. Ada yang 1/8 khusyuknya. Ya, ada yang nilainya 60 ya, ada yang nilainya 50 kata Rasul, ada yang nilainya 40. Nah, jadi ternyata khusyuk itu sendiri berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain, tergantung upaya dia mengusahakan kekhusyukan dalam salatnya. Dan memang khusyuk dalam salat itu yang menyebabkan kita jadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Urgensinya khusyuk ya, tadi kita sebutkan Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Intinya kalau kita nggak bisa sabar menghadapi masalah, mungkin kita kurang khusyuk dalam salat. Ya, jadi dampaknya seperti itu, kurang fokus dalam salat. Bahkan ada yang mengatakan untuk khusyuk dalam salat butuh kesabaran. Karena khusyuk itu kan fokus ya. Dari takbiratul ihram hanya Allah yang diingat. Kemudian baca Al-Fatihah hanya Allah yang diingat. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud semuanya hanya Allah yang diingat. Salah seorang sahabat pernah diuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ujiannya? Kalau Anda khusyuk salat dari takbiratul ihram sampai salam, cukup 2 rakaat aja ujiannya. Ya, jadi disuruh salat sunnah di samping Rasul. Maka akan aku hadiahi sorbanku. Ya. Jadi ternyata ketika disebutkan akan dihadiahi sorban, ini sahabat sudah begitu takbiratul ihram sudah kelihatan memang dia khusyuk ya. Memang sudah berusaha untuk memfokuskan dan dia memang khusyuk dari takbiratul ihram sampai ketika tahiyat. Sebelum salam dia teringat sebentar lagi dapat sorban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begitu dia salam, Rasul melepaskan sorbannya, kata sahabat tadi, jangan-jangan ya Rasulullah. Begitu akan salam, aku teringat bahwasanya aku nanti akan mendapatkan hadiah sorbanmu ya. Jadi ternyata sekali bersahabat saja masih susah untuk khusyuk. 100% salat dari takbiratul ihram sampai ke salam itu hanya Allah yang diingat ya, hanya Allah yang ada dalam hati dan pikiran. Itu ternyata untuk sekali bersahabat saja susah, apalagi kita ya. Mungkin kita khusyuknya hanya pas Allahu Akbar takbiratul ihram. Sesudah itu berbagai pikiran ya masuk ke dalam benak kita, keingatan-ingatan terhadap benda yang hilang gitu ya. Ingatan-ingatan terhadap pekerjaan kantor dan yang lain-lain permasalahan rumah tangga. Itu yang membuat kita tidak khusyuk. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, alam ya'ni lilladzina, apa belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk? Secara khusyuk berupaya untuk
betul-betul fokus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Khusyuk di sini bukan hanya dalam salat, kalau di dalam salat jelas harus khusyuk, fokus, hanya memandang, tempat sujud ya, arah kiblat. Tapi kalau di luar salat khusyuk gimana? Fokus, apapun juga itu ingatkan diri kita, hati kita, yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, semuanya itu harus mencari ridha Allah, dalam kerangka mencari ridha Allah. Jadi sebelum kita berkata, "Aduh Allah ridho nggak ya?" Sebelum kita melangkah, "Aduh Allah ridho nggak ya?" Sebelum kita, memutuskan, "Ya Allah kalau saya memutuskan ini Allah murka atau ridho?" Itu khusyuk. Jadi dalam kehidupan seperti itu. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab-kitab sebelumnya. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, fatala alaihimul amad, ya. Waqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Karena sudah tahu lama waktunya dalam kelalaian, ya sudah tahu isi Al-Qur'an apa. Kalau dulu isi kitab-kitab sebelum Al-Qur'an apa, kebanyakan mereka para rahib-rahib yang, "Ah, sudahlah nggak apa-apa, nggak khusyuk. Maklumlah kita kan manusia." Akhirnya ketika kepanjangan dan kelamaan kelalaian tadi, hati kita mengeras. Akhirnya naudzubillah kita menjadi orang-orang yang fasik ya, hanya karena tidak mengupayakan khusyuk. Jadi dampak khusyuk di dalam hati itu ketika disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ya. Jadi dampaknya perintah untuk menjalankan khusyuk merupakan salah satu hal yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Di sisi lain dari sisi medis ternyata ada dampaknya kalau salat itu khusyuk. Ya, berguna bagi kesehatan. Ya, dari mayoritas organ tubuh manusia juga butuh kekhusyukan tadi. Dengan khusyuk ya, kesehatan mental juga akan terobati ya dan juga ter-maintenance dengan baik. Dan dengan khusyuk maka organ tubuh manusia juga yang lainnya akan, Masya Allah pulih dari penyakit-penyakit. Saya teringat ada, pernah berjumpa dengan salah seorang santriwati yang divonis terkena HIV/AIDS ya. Divonis terkena HIV/AIDS tertular oleh suaminya dan suaminya wafat dan dia, positif ya. Itu ternyata, akhir hidupnya dia mengatakan, "Saya akan masuk pesantren saja, nanti saya pengen wafat di sana saja. Saya akan fokus menghafal Al-Qur'an." Jadi tiap malam tuh bangun dia. Bangun sampai akhirnya lewat dari 4 bulan kok, bukan semakin parah penyakitnya, bahkan semakin pulih. Terkejut dia, padahal dokter mengatakan umur ibu paling lama 3 bulan, ya, vonis itu. Ternyata lewat 4 bulan masih hidup, dia pergi ke dokter, dokternya kaget, ya. Akhirnya tes lab semuanya darahnya ternyata betul-betul hilang virusnya ya. Ini fokus fokus, berusaha untuk khusyuk beribadah di malam hari, menyerahkan semua ya diri dan jiwa. Bagaimana tidak khusyuk, dia sudah berpikir umur dia nggak akan lama. Jadi dia sudah pasrah, dalam kepasrahan tetap minum obat ya, tetap ikhtiar, sembuh, tetap ikhtiar harus dan itu wajib hukumnya. Akan tapi dia sudah pasrah karena dokter pun sudah angkat tangan gitu ya. Ya sudahlah dengan, kadang-kadang pendarahan dari mulut ya, pendarahan dari hidung gitu ya, dan dari telinga bahkan ada yang mengatakan dia, kadang-kadang keluar darah juga dari telinga kalau udah lagi capek banget ya. Ya sehingga capek pikiran ya. Nah sehingga benar, ketika dia serahkan semuanya kepada Allah, "Ya Allah ya sudah saya pasrah." Dan dengan kondisi dia berusaha khusyuk untuk ibadah di malam hari, itu dia. Dengan mendekatkan diri juga kepada Allah lewat firman-firman-Nya, lewat Al-Qur'an, Masya Allah ya, pada akhirnya atas izin Allah, kekhusyukannya berbuah, mengusir virus-virus ya, HIV/AIDS tadi dari tubuhnya ya. Dan di Amerika Serikat terdapat sebuah studi yang diterbitkan, dalam majalah Jam'iyatul Qulub, Perkumpulan Jantung Sehat ya, yang menegaskan merenung dalam waktu lama dan teratur berpotensi menjaga dan melindungi jantung dari berbagai gangguan. Merenung, kontemplasi, kalau kita bahasa syariat Islamnya adalah khusyuk. Ya khusyuk berzikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil di kepala kita minta ampun, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu Masya Allah ya. Khusyuk yang seperti itu berzikir saja sudah membuat jantung kita tenang. Ya, nggak deg 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 deg, nggak deg-degan gitu ya. Dari berbagai serangan jantung, penyakit jantung itu akan menenang, itu baru zikir, gimana kalau salat lebih lagi ya. Perenungan atau kontemplasi alias tafakkur yang teratur ini dapat diistilahkan dalam Islam sebagai khusyuk. Maka dengan berkhusyuk dalam salat saja misalnya hal itu dapat menjadi pengobatan efektif bagi tekanan darah tinggi sehingga meringankan beban kerja jantung dan hati ya. Jantung dan hati akan lebih, reda, kerjanya, nggak berat, dengan tadi ya, dengan berupaya untuk khusyuk. Tidak hanya itu, dengan berkhusyuk di dalam salat manusia juga dapat dimungkinkan untuk memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal itu dapat pula menjadikan seseorang selalu bersabar dalam menghadapi problematika dan kepenatan hidup ya. Jadi belajar khusyuk. Manusia juga dapat dimungkinkan untuk
lebih percaya diri ketika memang kedekatan dia dengan Allah sudah terbangun. Maka dia akan mengenyampingkan kedekatan-kedekatan lain. Khusyuk itu kan antara kita dengan Allah tanpa ibarat tanpa pembatas. Ya, yang diingat hanya Allah. Coba bayangkan kalau mohon maaf orang lagi jatuh cinta ya, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ngapain aja aktivitas ingat kamu, kamunya manusia. Coba diganti kamunya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti yang ada di dalam diri kita, pikiran kita, hati kita hanya Allah. Itu kedekatan yang luar biasa ya. Jadi intensitas kedekatan yang paling ya yang paling intens, yang paling intim ya artinya apa? Sudah apapun juga yang diingat Allah duluan, yang lain bukan yang nggak diingat-ingat, tapi memang betul hanya Allah duluan yang, aduh Allah murka nggak ya? Aduh Allah ridho nggak ya? Itu yang difikirkan ketika kita berupaya untuk khusyuk. Ya Allah kalau saya sholat kayak begini, misalnya cepet-cepet, Allah jelas sudah murka ya. Habis itu sholatnya ditolak karena as-salatu bituma'ninah. Sholat itu dengan tumakninah, tenang, khusyuk. Kalau nggak berusaha untuk khusyuk, jadi cepet-cepet. Nah, ini yang paling bahaya. Ketika jadi tergesa-gesa, maka salat ditolak seperti burung mematuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang kita inginkan dari salat adalah karena salat itu barometer ya, barometer semua aktivitas, maka kita inginkan salat kita nilainya prima. Ya. Jadi khusyuk dalam salat itu sebenarnya kalau kita latih biasa membuat kita punya kepribadian yang mutmainnah, tenang, sehingga kepercayaan diri juga ya meningkat, tampil ya, sehingga membuat seseorang mampu bersabar dalam menghadapi berbagai kepenatan hidup. Hidup ini penat ya kalau mencari penilaian makhluk, kalau mencari penilaian manusia. Ya, salat khusyuk juga dapat memberi ketenangan dalam hati. Tidak gelisah, apalagi kalau dapat musibah, tiba-tiba dapat berita nggak enak gitu ya. Itu, kita lihat betapa Allah SWT dalam surat Al-Ma'arij, mengatakan ya dalam ayat 19 sampai 23, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun." Ya, jadi, manusia itu sifat asarnya adalah keluh kesah. Kalau dikasih kesulitan dia ngeluh dan panik, dan kalau dapat kebaikan harta dia menjadi kikir, pelit. Kecuali orang yang salat, yang terjaga salatnya, yang melaksanakan salat nggak cuma sekedar melaksanakan tapi menjaga. Daimun, ala salatihim daimun, tetap setia dengan salatnya. Dawamus shalah, jadi bahkan ulama menafsirkan ya, di dalam salat dan di luar salat, yang diingat hanya Allah. Ya, jadi memang, waladzikrullahi akbar. Ya, jadi mengingat Allah dalam salat dan di luar salat itu besar. Besar alias susah. Karena kebanyakan orang mengingat Allah dalam salat. Tapi kalau kita mengatakan, saya di dalam salat dan di luar salat mengingat Allah, waladzikrullahi akbar. Berat, besar. Timbangannya juga besar, ya. Menjadikan seseorang tuh kepribadiannya dahsyat di mata orang lain. Karena dia selalu berzikir mengingat Allah ya. Ya Allah, yang penting Allah ridho. Nggak apa-apa manusia memusuhiku, tapi yang penting Allah ridho. Nah, bagaimana caranya kita memastikan kalau Allah ridho? Kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kalau kita tidak pelajari Al-Quran, kita paham mana yang Allah ridho, mana yang Allah murka. Makanya harus mengkaji ya. Dan salat khusyuk juga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar alias dosa dan maksiat. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Waladzikrullahi akbar. Ayat ini ditutup dengan waladzikrullahi akbar. Sudah mencegah kita harusnya jadi sistem barometer ya, dan juga mencegah kita dari mengerjakan dan terjatuh ke dalam perbuatan yang keji dan munkar. Masalahnya banyak orang yang salat tapi berbuat keji juga, berbuat munkar juga. Berarti salatnya tidak menjadi barometer ya. Dalam bahasa Imam Qatadah, orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang merendahkan hati, menundukkan jiwa yang diperlihatkan oleh anggota badan dengan ikhlas ya, tenang dan ridho, khusyuk di dalam hati maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat dengan menundukkan diri sepenuhnya ya. Jadi betul-betul, taat totalitas, merendah dengan serendah-rendahnya ya, merendah dengan serendah-rendahnya. Ya, kemudian kita lihat, bagaimana caranya kita sanggup ya untuk mengontrol diri kita, dan terutama dalam posisi khusyuk itu ketika posisi sujud ya. Makin khusyuk ketika kita makin sujud, harusnya ya, harusnya lebih lebih fokus lagi, lebih fokus, manfaat kenapa? Agar kita bisa meraih manfaat dari khusyuk tersebut. Juga akan diperoleh kelak pada hari kiamat manfaatnya, bukan hanya di dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, mengatakan di antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu hari kiamat.
Ya, di antaranya adalah orang yang, air matanya mengalir, dalam kesendirian ketika dia berzikir mengingat Allah dan mengingat dosa-dosanya, ya. Entah dalam posisi sujud atau dalam posisi tidak sujud, pokoknya sendirian, ya. Ketika dia sendirian dan, merenungi dosa-dosanya dia sampai meneteskan, ya, air mata. Kemudian juga, kita lihat betapa orang yang khusyuk dalam berdoa, itu benar-benar harus fokus, fokus dengan isi doanya. Fokus dengan apa yang dimintanya dan fokus meyakini bahwasanya ya, Allah mengabulkan, akan mengabulkan dengan kekhusyukannya, Allah dekat kepada dirinya ya. Dan dengan keyakinan Allah mendekat, maka, dia akan merasakan semua doa-doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan merasakan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa yang, sulit kecuali kita memang sudah, betul-betul menyatu dengan doa kita, betul-betul khusyuk dengan salat kita. Dan di antara kiat agar mudah khusyuk dalam salat, pertama hadirkan hati seolah berdiri di hadapan Allah Sang Penguasa alam semesta. Seperti Nabi Allah Musa alaihi salam ya. Jadi kalau, Nabi Musa alaihi salam itu ketika mengatakan, "Robbi anzirni anzur ilaik." Ya, jadinya, "Ya Allah, biarkan aku melihatmu," gitu ya. "Qala awalam tu'min?" Sampai Allah mengatakan, "Kamu nggak beriman apa masa mau melihat aku?" Qala bala, tidak aku beriman kata Nabi Musa, walakin liyatma'inna qalbi, ya. Jadi memang tapi agar aku lebih tenang, oh engkau seperti ini gitu ya. Tapi ternyata Allah belum turun berhadapan dengan Nabi Musa, baru turun cahayanya saja, ya, cahayanya menyilaukan Nabi Musa alaihissalam, gunung yang, di mana Nabi Musa berdiri pada saat itu bergoncang dahsyat karena tidak tahan melihat cahaya cahaya Allah. Kemudian Nabi Musa pun ya, sa'iqa, pingsan, ya. Jadi Nabi Musa saja sampai pingsan, saking itu goncangan gunung tadi kuat ya. Jadi memang betul-betul sampai pingsan. Nah, ini kekhusyuan gunung teruji. Manusia untuk, khusyuk susah, tapi benda-benda lain alam semesta ini, wah khusyuknya luar biasa. Khusyuk itu jadi memang betul-betul totalitas berdiri di hadapan Allah, ya dengan ketakutan yang dahsyat. Takut dosa-dosanya diperhitungkan dan nanti tidak diampuni, itu dia. Ya, oleh karena itu kenapa orang yang khusyuk harus menghadirkan hati, menghadirkan rasa. Ya, saya berdiri di hadapan Allah dan menganggap ketika salat itu ini adalah salat terakhir nih. Ya, jadi kayaknya Israel siap mengambil nyawa saat salat ini. Masya Allah, bagus sekali ya. Dan menjadikan salat sebagai kebutuhan dan saat curhat terbaik dalam munajat kita dalam keseharian. Ya. Nah, ini yang agak sulit. Kadang-kadang orang curhat itu tidak mau ketika salat. Nanti aja deh selesai salat, nggak masalah. Intinya kalau yang bisa bahasa Arab silakan curhat dalam salat. Tapi kalau yang tidak bisa bahasa Arab, karena salat itu harus pakai bahasa Arab ya, maka dia curhatnya harus di luar salat. Tapi kalau misalnya kita bisa bahasa bahasa Arab, maka kita curhatlah di sujud terakhir, boleh. Atau saat tahiyat, ya saat tahiyat, udah tahiyat, kita curhat. Nah, itu nggak masalah. Bahkan sunnahnya seperti itu. Kalau bisa bahasa Arab. Adapun kalau nggak bisa bahasa Arab, udah ya. Jadi kita curhatnya di luar salat sesudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, doa. Nangis ya. Jadinya memang itu kebutuhan, kebutuhan manusia untuk menyampaikan hajatnya. Memintakan kepada Allah agar hajatnya dikabulkan gitu ya, itu saat terbaik dalam munajat kita. Dan memang tidak semua manusia memanfaatkan waktu curhat tadi ya, di antara kiat agar mudah, khusyuk dalam salat, membaca ayat suci Al-Quran dengan tartil dan tajwid yang benar. Jadi kalau memang kita sudah berupaya ya, belajar tahsin tilawah, maka amalkan itu dalam salat. Bacaannya tartil, bertajwid gitu ya. Bacaannya panjang pendeknya bener, gitu ya. Dijaga hati-hati bahasa Arab ini sensitivitasnya tinggi. Berubah harokat satu, berubah arti. Berubah arti, berubah makna, akhirnya ya jadi nggak jadi doa, bisa jadi kutukan buat diri sendiri ya. Makanya berusaha memahami arti dan makna dari ayat yang dibaca. Dan mengkondisikan tempat dan lingkungan sholat agar tenang dan bersih. Ataupun wangi ya. Tadi kenapa kok mungkin step kelima dikatakan agar kita paham apa yang kita baca. Emang kalau nggak paham maknanya apa kita jadi nggak khusyuk? Iya, justru kalau khusyuknya itu karena kita mengingat satu persatu. Ya, oh saya lagi baca ini, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau puji-pujian layak untuk Allah berarti manusia tidak layak dipuji. Siapapun tidak ada yang layak mendapatkan pujian karena manusia makhluk yang lemah. Jadi refleksi tadi ya.
Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maliki Yaumiddin yang menguasai. Allah raja dari alam semesta ini. Masya Allah, ketika kita tahu artinya satu persatu aja udah enak gitu. Rasa rasa hati dan mendatangkan kekuatan ya dari dalam tubuh kita. Jadi dan juga mengkondisikan tempat dan lingkungan salat agar tenang dan bersih ya, wangi. Kenapa? Karena kalau kita sendiri paham ya, kalau tempatnya bau, ya kotor, pasti nggak khusyuk salatnya. Makanya penting untuk mengkondisikan lingkungan. Banyak orang-orang yang ketika, salat ya, khususnya para pedagang, dicantelin tuh di depan, digantung di depan, ini ya, kedainya, sedang salat. Masya Allah, cakep. Jangan diganggu, don't disturb ya, sedang salat ya. It is praying time misalnya, udah jadi taruh begitu di kedainya. Nah, nanti jangan lupa dicabut lagi kalau udah selesai gitu. Jadi memang salat entah kalau perempuan salat di kedai, kalau laki-laki kan salatnya ke masjid ya. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, tawakkallah, berserahlah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Dan sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah Maha tahu tanpa harus diberitahu. Apa isi hati kita dari lubuk yang paling dalam sekalipun Allah tahu apa isinya. Sehingga memang penting kalau kita bicara tidak khusyuk, Allah tahu kita tidak khusyuk. Ya, jadi walaupun mata kita tertuju ke tempat sujud, badan kita diem aja, tapi hati kita dengan pikiran kita kemana mana Allah Maha tahu. Itu kan yang akhirnya apa? Kita tidak boleh berpura-pura khusyuk, tapi berupaya berkhusyuk-khusyuk. Ya, tapi kalau pura-pura nggak boleh. Jadi misalnya, ah udah yang penting saya makan udah, ngadep ke tempat sujud, udah baca, Allah juga tahu gitu ya, Allah maklum gitu, jangan. Jadi tidak boleh, menjadikan kemakluman itu sebuah alasan untuk lalai. Ya Allah tahu hamba ini hamba yang lemah, makanya minta tolonglah kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika tahiyat terakhir Rasul mengajarkan untuk berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, ala dzikrika, agar senantiasa bisa mengingatmu, wa ala syukrika, dan agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga tolong aku agar menjadi hamba yang terbaik ya dalam menyembahmu. Sudah itu baru salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Coba curhat kepada Allah. Minta tolong tadi sudah minta tolong agar dijadikan hamba terbaik dalam menyembah, berarti minta tolong ya agar dikhusyukkan. Sesudah itu istighfar, sesudah salat istighfar. Yang pertama kali dikerjakan sesudah assalamualaikum, assalamualaikum adalah astagfirullah ya. Dan juga baca ayat kursi agar salatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sesudah assalamualaikum, assalamualaikum, baca ayat kursi dulu, hayo nggak apa-apa. Baca ayat kursi dulu, barulah bismillah, kita doa yang lain, kita istighfar yang banyak ya. Karena memang harapan manusia cuma satu di dunia ini, agar ketika wafat nanti sudah diampuni dosanya. Karena tidak akan masuk surga orang yang belum diampuni dosanya ya. Itu satu, gambaran betapa salat sebagai barometer, barometer kehidupan ya, dan juga salat barometer amal, dan juga, kalau kita mengatakan salat itu sebagai controlling, sistem controlling seharusnya seperti itu ya. Karena awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab Allah di hari kiamat adalah perkara salatnya. Kalaupun kita orang yang lemah, orang yang tidak bisa apa-apa gitu ya, tidak punya kemampuan, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menghargai kita di sisinya dengan berupaya untuk mencari ridha Allah ya, bersama rasa ya rasa khusyuk kita. Khusyuk itu kan capek, berat ya, tantangan betul. Akan tapi kalau kita upayakan insya Allah, Allah Maha Maha memaklumi, Maha mengampuni, asal dia tambahnya berupaya, bukan pasrah. Ah, udahlah manusia emang nggak bakal bisa khusyuk juga, udahlah gitu ya, katanya gitu ya, udahlah udahlah. Dan akhirnya kita khawatirkan adalah, ketika manusia tidak bergerak dan menyerahkan diri kepada kekuasaan syaitan untuk menggoda, ya naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.